Shalom semuanya, gimana kabarnya Yuters? Akhirnya kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat selayar aja ya, selayar HP, selayar laptop. Semuanya tapi tetap bersuka cita karena kita mau menikmati anugerah Tuhan, menikmati roh Tuhan sama-sama. Kita ibadah bareng-bareng Yuters semuanya, Youth for Christ Betani Batu. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita mau fokuskan hati kita mau serius benar-benar datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini adalah rancangan yang indah Tuhan untuk kami semua untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Saat ini kami hadir Tuhan kembali bersama-sama dengan teman-teman Youth for Christ Betani Batu Tuhan. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus kepada kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat ini kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tetap ada di hati kami Yesus. Sebentar kami akan memujikan, meninggikan nama-Mu, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami, berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, semuanya kemarin kita habis merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita mau sama-sama menyambut, kita harus siap, kayak temanya Tante Ratna ya. We are getting ready for His coming. Bahasa Inggris ya, panjang. Jadi kita harus siap soal kedatangan Tuhan nanti. Kapanpun itu Tuhan punya rencana. Kita nggak usah takut karena kita anak-anak Tuhan yang Tuhan bela. Tuhan sudah bayar kita lunas, Tuhan naik, dan Tuhan akan datang di tempat ini sama-sama nanti. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir orang-orang dunia mau bilang apa. Tapi kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan, kita mau terus-terusan bersaksi menjadi anak-anak Allah. Yuk kita nyanyi Datanglah dan Bertahta. Pemilik
kita, dia mau bangkit buat kita, bahkan dia kembali ke surga untuk menyelamatkan kita semua, mempersiapkan tempat yang indah buat kita semua. Luar biasa ya kan? Yuk kita mau siapkan hati kita. Setelah lagi kita akan mendengarkan renungan bersama-sama. Kita mau fokus. Walaupun cuma lihat HP kadang ngerasa aduh banyak notif WA, aduh banyak notif Instagram gitu ya kan. Tapi kita tahu ketika kita mau fokus, kita mau memberikan hati kita buat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan walaupun kita tidak di satu tempat yang sama. Yuk kita sama-sama, aku mau menyembahmu Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, kemenangan terjadi di sini. sama-sama percaya Tuhan ada buat kita. Tuhan hadir sama-sama dengan kita. Yuk kita ungkapkan rasa kita bersyukur, rasa kita terima kasih. Tuhan nyata, Tuhan baik dalam hidup kami. Yuk, walaupun kalian cuma di rumah, kalian gak sama-sama kita di sini, tapi aku percaya bahwa semua merasakan hadirat Tuhan. Semuanya mau menyembah Tuhan, semuanya merasakan Roh Kudus hadir di tempat kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Yuk kita sembah Tuhan, yuk sama-sama yuk. Oh Tuhan, haleluya.
mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami yang tiada hentinya Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Atas berkat Tuhan, atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, dan kami mau Tuhan lebih lagi dekat dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melakukannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut Kak Ratna untuk kasih firman semuanya. Yuk. Tante Ratna. Semuanya siapkan hati ya. Seperti yang sudah lihat di Instagram, diambil catatannya, diambil Alkitabnya. Kita mau fokus buat Tuhan. Oh iya, kita ada video challenge ya. Yang kemarin, yang belum, boleh langsung kirim ke bawah ini. Sampai kayak TV lah ya. Mohon maaf loh, kebiasaan. Bawah ini. Boleh loh, kan ada komentarnya di bawah. Jadi boleh, yang belum ikut, nanti boleh PC langsung Om Bagus, biar Om Bagus rame chatnya, gak apa-apa, langsung aja nanti biar teman-teman juga walaupun di aja gak bosan, tapi kita bisa nunjukin wah ya tayar favorit kalian gitu. Oke, semuanya udah siap ya, yuk kita sama-sama sambut Tante Ratna. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, kamu dan saya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya di kids ya, sekarang ada di youth. Puji Tuhan. Adik-adik sekalian, saya percaya bahwa adik-adik, rekan-rekan semua ada memperhatikan dan mengikuti acara ini ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Sebelumnya kita berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa di surga, kami ucap syukur buat saat yang luar biasa ini Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, kami mau belajar firman, kami mau mendengar suara-Mu di waktu-waktu yang saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ingin terus berbicara kepada setiap kami, terutama anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Mari Tuhan, Kau berbicara dalam hati setiap kami. Kami rindu mendengar dan kami rindu belajar dan kami rindu mengerti kehendak-Mu. Sehingga kami di hari-hari ini Tuhan, kami boleh bijak, kami boleh bersikap, bertindak bijak sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh kedapatan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah baik hamba-Mu maupun adik-adik yang mendengar, kami semua sama-sama diajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menyempurnakannya di dalam hati setiap kami, menerjemahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Kita perhatikan di ayat yang ke-11 adik-adik.
Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk merayakannya kembali sekalipun di rumah. Kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang naik ke surga dan Dia menyediakan tempat buat engkau dan saya, kata firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus yang sama ini Dia akan turun, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini adalah suatu pengharapan dan sukacita tersendiri bagi kita semua yang mengasihi Tuhan tentunya. Ketika Tuhan datang kembali. Anak saya berkata, "Mami, kalau Tuhan Yesus di surga, terus Tuhan Yesus di mana, Mami? Di surga. Terus Tuhan Yesus ada nggak di sini, di bumi?" Ada, tetapi melalui Roh Kudusnya. Adik-adik, Tuhan Yesus di surga, tetapi Dia juga ada di hati kita melalui Roh-Nya. Ketika Dia di surga, kita tahu bahwa Dia juga ada di tengah-tengah kita, menyertai kita melalui Roh-Nya yang hidup di dalam engkau dan saya. Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memimpin kita, membimbing setiap kita melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Adik-adik, Roh-Nya ini yang hari-hari ini berbicara kepada setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap engkau dan saya yang peka kepada Tuhan, kepada suara Tuhan, kepada firman-Nya. Roh juga akan meneguhkan dalam hatimu dan hatiku bahwa memang Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kembali, ya. Bahkan banyak penglihatan dinyatakan kepada hamba-hamba Tuhan, juga pada anak-anak kecil. Mereka melihat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Memang dari dulu 2000 tahun yang lalu pun diberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Sampai sekarang terus diberitakan. Mungkin ada yang berkata, kok belum datang-datang juga? Tapi ketahuilah bahwa kita sudah semakin dekat dengan kedatangannya. Setiap hari kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Ya. Ini ada suatu pengharapan yang sangat menguatkan buat engkau dan saya. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, kita tahu bahwa keadaan dunia ini sangat tidak baik. Kita lihat banyak penyakit, banyak bencana, ya, banyak kekerasan di sana, banyak ketidakadilan, ya. Kalau kita melihat berita-berita rasanya hati menjerit. Ya, Tuhan, sampai kapan? Tuhan, tolong, ya. Kita berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita mendengar berita ini bahwa Tuhan akan datang kembali, itu adalah suatu sukacita buat engkau dan saya kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Dia akan datang kembali. Ada banyak firman Tuhan yang mengajarkan tentang kedatangannya. Tapi sore hari ini, Kak Ratna akan menunjukkan apa-apa saja yang sikap apa yang kita harus punya ketika kita tahu bahwa Tuhan akan datang kembali. Tema hari ini adalah Get Ready for His Coming. Kita harus bersiap-siap untuk kedatangannya supaya kita tidak kelewatan, adik-adik. Jangan sampai engkau dan saya kelewatan atau tertinggal, ya. Kita buka dalam Matius 24 ayat 40. Matius 24 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, atau bahkan kita sebagai orang Kristen, kita harus aware, kita harus mulai sadar dan berjaga-jaga. Tuhan sedang datang, ya. Jangan sampai kita ketinggalan, ya. Di ayat yang ke-40 tadi bahwa ada orang-orang yang akan ditinggal. Ini adalah peristiwa yang namanya rapture, adik-adik, ya.
ada teologi ya tentang rapture dan second coming. Kalau adik-adik mau belajar, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ada banyak pendapat, tapi yang pasti ada yang pendapat rapture dan second coming itu bersama-sama. Ada juga teologi yang mengatakan rapture duluan baru second coming. Apa itu second coming? Apa itu rapture? Rapture adalah ketika gereja Tuhan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, ya. Dan kita semua, ya, yang dikasihi Tuhan, gerejanya yang sudah siap, ya, kita akan diangkat bersama-sama, ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab, bentar ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah peristiwa yang namanya pengangkatan atau rapture. Sedangkan yang second coming adalah ketika Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya untuk mengalahkan antikris. Ya, itu pelajaran teologi. Tetapi pada sore hari ini bukan teologisnya yang saya akan bahas karena bukan kapasitas saya, ya. Tapi apa pesan Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik? Perenungan, hikmat yang Tuhan terus nyatakan buat Kak Ratna hari-hari ini, bahwa kita harus siap sedia karena Tuhan datang bisa kapan saja. Jangan sampai kita ketinggalan. Saya tidak mau ketinggalan Tuhan. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan, ya. Amin, adik-adik. Nah, apa yang harus kita lakukan, ya? Dikatakan kita harus berjaga-jaga, ya, kita harus berjaga-jaga. Di dalam 1 Tesalonika 4 pasal yang ke-16 tadi, 1 Tesalonika 5 dikatakan di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu? Ya, kalau Tuhan datang. Adik-adik ada yang pasti pernah ke pernikahan, ya, ikut mamanya, ikut orang tuanya, atau bahkan mungkin temannya sendiri sudah ada yang menikah, ya. Itu kalian diundang, kemudian kalian tentunya akan berpenampilan sedemikian rupa. Apalagi kalau diundang ke hotel, ya, pernikahannya mungkin di hotel atau pesta ulang tahun, ya. Adik-adik atau rekan-rekanku sekalian pastikan make up, ya, yang perempuan make up, ya, dari 3 jam sebelumnya sudah make up, ya, rambutnya di curly, ya, bulu matanya ditambahin jadi bulu mata anti badai, ya, kemudian jambulnya, ya, atau semuanya di make up, di make over, dan benar-benar ketika sudah keluar dari salon, yang perempuan tentunya pasti, yang laki juga saya percaya pasti mencari baju yang terbaik, ya, potong rambut yang terbaik, ya, termaco gitu, ya. Pokoknya penampilannya bagus karena ini di hotel yang bagus, ya. Kebetulan temannya ini mungkin sangat-sangat diberkati dengan hal yang berlimpah sehingga bisa mengadakan di hotel. Wah, saya tahu betul orang-orang ini, saya sendiri juga, ya, ketika diundang benar-benar persiapan, ya, persiapan. Nah, ketika sudah keluar dari salon, tentunya ketika di jalan sampai di rumah pun dijaga, jangan sampai make upnya lontor, ya kan?
Jangan sampai waktu sampai di pernikahan itu nanti jadi tidak bagus, kinclong ya. Bahkan senyumnya pun ditata ya. Senyumnya sampai ditata supaya ini lipstiknya itu tidak kemana-mana ya. Semuanya, bahkan mungkin ya, saya tahu Rebecca itu pernah ya. Rebecca itu cantik sekali ke pernikahannya. Saya sampai, wah kamu cantik sekali kalau begini ya, rambutnya di curly ya, Rebecca itu. Kemudian dia tidak seperti biasa, ketika saya panggil Rebecca, senyumnya juga diatur ya. Kemudian dia duduk di mobil itu ya, waktu semobil dengan saya, waktu itu ada acara di Surabaya ya. Dia begitu menjaga dirinya supaya mungkin make upnya supaya nggak rusak ya adik-adik ya. Nah ini ya, dia menjaga supaya ketika sampai di pernikahan itu dia benar-benar tampil maksimal. Nah, itu juga berlaku untuk saya juga ya mungkin ya, semuanya kita menjaga. Nah, ini namanya menjaga adik-adik ya, sampai pada waktunya. Sama halnya dengan kita harus menjaga apa sih yang harus kita jaga ini ketika Tuhan datang, apa ya adik-adik. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika ayat 8 tadi ya, di situ dikatakan tentang baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman. Nah yang pertama iman, ternyata ada yang harus kita siapkan, yang harus kita sadari bersama, yang harus kita jaga bersama adalah iman ya. Dikatakan tadi ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur. Iman kita jangan tidur ya. Seberapa banyak kita hari-hari ini yang masih tidur ya. Ayo bangun dari apa? Dari iman yang loyo ya. Walaupun di rumah, mungkin di rumah saja ya, kita hari-hari ini kita harus di rumah, bukan berarti iman kita tidur ya. Justru di waktu-waktu yang seperti ini ya, di waktu-waktu yang tidak enak ini, justru disitulah iman kita diuji adik-adik ya. Kak Ratna sering merasakan ya, mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, tetapi justru di situ Kak Ratna melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Iman Kak Ratna dibangkitkan ya. Beberapa waktu lalu Kak Ratna mengalami hal yang kurang enak. Kurang enaknya adalah satu, orang tuanya Kak Ratna masuk rumah sakit ya. Oh belum, oh ya rumah sakit dulu, dirawat 1 minggu ya, karena sudah usia tua, mengalami sakit paru-paru dan jantung adik-adik. Puji Tuhan Kak Ratna bisa melewatinya. Tapi seminggu setelah itu anaknya Kak Ratna jatuh dari slide ya, slide ini ya, slide ya, bahasa Inggrisnya slide, kalau bahasa Jawanya prosotan ya. Haleluya. Ini adik-adik harus ini sampai sobek dalam sekali, harus CT scan dan sebagainya ya. Tapi Kak Ratna melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau Kak Ratna ceritakan di sini tidak cukup nanti waktunya ya. Pertolongan sudah selesai. Ketika seminggu kemudian Kak Ratna sendiri yang masuk ke rumah sakit kena DB adik-adik ya. Haleluya. Jadi berturut-turut ketika Kak Ratna berbaring ya, Kak Ratna waktu itu tidak merasakan maksudnya tidak dirasa ya sakit, gejalanya, karena tetap bekerja, tetap semangat, tetap melakukan aktivitas. Kak Ratna bahkan sampai menggigil tingkat tinggi itu, baru Kak Ratna merasa ini rasanya Kak Ratna harus ke rumah sakit ini ya. Dan ternyata benar DB adik-adik. Nah, ketika Kak Ratna berbaring, nah di situ Kak Ratna juga melihat pertolongan Tuhan. Iman Kak Ratna ya diuji ya, gak enak, tapi Kak Ratna mengingat kepada Tuhan ya, ingat kepada Tuhan itu karena dipimpin Tuhan untuk mempraktikkan firman Tuhan, untuk kembali memandang kepada Tuhan, tidak kepada permasalahan ini, masalah ini, tidak lihat kepada Tuhan. Semua firman-firman Tuhan yang pernah Kak Ratna dengar ya, semua firman-firman yang pernah direnungkan itu keluar, dan Kak Ratna diingatkan oleh Tuhan dan diucapkan, menyanyikan
kemenanganlah, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah keselamatanku Tuhan. Aku percaya, ya. Dan ketika Kak Retna ada di rumah sakit, ada pujian keluar dari hati Kak Retna. Itu adalah penghiburan Tuhan, adik-adik. Dan ketika karena melihat bahwa karena cepat pulih, ya, kemudian Kak Ratna melihat pertolongan Tuhan. Nah ini adik-adik, justru di waktu-waktu yang tidak enak ini, di situ iman kita diuji dan dipraktekkan. Ya, selama ini kalau adik-adik sering mendengar firman Tuhan, itu kapan dipraktekannya? Ya, ketika adik-adik menghadapi sesuatu yang tidak enak. Saat ini tidak enak keadaannya, ya. COVID-19 ini, ya. Serangan begitu rupa. Sempat Kak Ratna juga khawatir, ya. Tetapi kembali lagi Kak Ratna diingatkan firman Tuhan. Saya rasa adik-adik juga demikian. Kita ucapkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah tempatku berlindung, Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan. Ini iman, adik-adik. Jadi di waktu-waktu seperti ini, apakah iman kita tetap kepada Tuhan? Ini ada firman Tuhan katakan, apakah anak manusia ketika datang ke bumi ini, apakah dia mendapat iman di bumi ini? Apakah ketika Tuhan datang nantinya, ya, bertemu dengan engkau dan saya, apakah Tuhan mendapati iman di dalam hatimu dan hati? Ayo bangun, jangan tidur, ya. Jangan tiktokan saja, ya. Jangan main game saja. Praktekan firman, praktekan imanmu, ya. Iman ini apakah masih ada di hati? Atau kita loyo menghadapi tantangan ini, kita jadi takut, kita jadi ciut hati, ya. Kita menjadi tidak percaya, permasalahan lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Iman kita itu bisa negatif, ya. Iman itu bisa positif atau negatif. Iman yang positif adalah iman yang percaya kepada kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Akan kebenaran timbul iman. Ini iman yang positif. Tapi iman negatif adalah iman itu kan percaya dengan hal-hal yang mungkin kita dengar yang negatif-negatif. Akhirnya kita percaya kepada yang negatif itu. Akhirnya kita memiliki kepercayaan yang salah, iman yang negatif, sehingga membuat kita sakit atau membuat kita takut yang luar biasa. Kita tahu banyak peristiwa di Alkitab, ya. Petrus, ya, ketika menghadapi murid-murid Tuhan, kita menghadapi badai luar biasa, mereka panik, ya. Ada Tuhan Yesus tidur di situ. Mereka lupa kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan, bahkan baru saja dilakukan. Keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizatnya itu luar biasa mereka saksikan. Tapi ketika ada badai yang luar biasa itu menerpa perahunya, ya, mereka lupa ada Yesus karena mereka terlalu takut dengan badai itu. Mereka terlalu percaya dengan apa yang mereka lihat, dengan mereka yang dengar, mereka rasakan badai yang begitu besar, ketakutan masuk. Mereka lupa ada Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menghardik mereka. Di manakah iman? Adik-adik, hari-hari ini, ayo bangkitkan iman. Caranya bagaimana, Kak Ratna? Dengar firman Tuhan. Ya. Dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan lalai membaca firman. Saya juga memotivasi diri saya sendiri untuk baca firman tiap hari. Adik-adik juga, ya. Terus, supaya imanmu bangkit. Ketika ada permasalahan, praktek firman Tuhan. Perkatakan, ya. Jadi jangan hari-hari ini adik-adik saya sangat mendorong pemuda, ya, Petani Batu. Ya. Jangan terlena dengan suasana ini, ketiduran terus molor, ya. Atau saya manfaatkan waktu hanya main TikTok terus, ya, atau game terus sampai tangannya keriting, ya. Jangan adik-adik, ya. Bangun iman dengan tidak lupa membaca firman. Baca terus, ya. Dan perkatakan. Ketika engkau menghadapi permasalahan, perkatakan. Kalau nggak biasa memperkatakan, kita kan orang Jawa kadang nggak biasa ngomong, ya. Nggak biasa ngomong yang mungkin istilahnya orang tuh daki-daki gitu, ya. Tapi kita harus belajar. Ya, pakai lagu saja, ya. Pakai lagu pujian, ya. Banyak-banyak memuji Tuhan hari-hari ini.
lagu-lagu pujian yang mengandung firman Tuhan, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menguatkan firman Tuhan. Saya percaya lagu-lagu pujian semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Itu perkatakan, ya. Ku yakin kau hadir di sini tadinya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Atau you are here. Yang lagi terkenal, ya. Walking in my heart, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey, you are the waymaker Tuhan. Apapun yang kuhadapi, Engkau pasti buka jalan. Nah, ini adik-adik, ya, iman. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua, jangan sampai ketika kita datang, iman kita redup, ya. Jangan sampai ketika Tuhan datang, iman kita redup, ya. Dan yang kedua, kasih kita dingin. Nah, ini ya. Dikatakan di ayat 8 1 Tesalonika 5 tadi, dikatakan, baiklah kita sadar berbaju jerakan iman dan kasih. Adik-adik, teman-teman, ya, rekan-rekan, kasih. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kasih kita menjadi dingin. Waduh, kasih yang dingin itu yang gimana sih, Kak? Kasih yang dingin itu kita itu, kasih itu sabar, ya toh? Kasih itu murah hati. Kita sudah nggak sabar lagi. Kita orangnya pemarah. Hal-hal yang banyak hal yang membuat kita mungkin uring-uringan akhir ini, ya. Nah, ini terus-terusan melanda hati kita. Ya, kasih ini tidak jauh-jauh dari hati. Kasih keluar dari hati. Jadi hari-hari ini kita mesti jaga hati, adik-adik. Tidak hanya kalian, tapi saya juga. Saya mau ketika Tuhan datang, hati saya bersih. Mari kita bersih-bersih. Sama ketika mau ada tamu ke rumah nih, ya, pastilah adik-adik semuanya, apalagi tamu spesial yang sudah punya pacar, ya, mau ke rumah, ayo pasti dibersihkan semuanya, bahkan yang tersembunyi dibersihkan, bersih, ya, sampai kelihatan, apakah dikasih wangi-wangi, ya. Kalau saya mau ada tamu, ya gitu, kita bersihkan, ya. Nah, sebaiknya tuh nggak ada tamu juga harus dibersihkan, ya. Jadi ini siap-siap sedia, ya. Tuhan mau datang, hati kita bersihkan dari hal-hal yang tidak benar. Ini jaga hati, karena disitulah terpancar kehidupan, kata Amsal. Apakah di hatimu kasih itu tetap menyala-nyala, ya? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesamanya. Hatimu ini gimana, ya? Apa ada benci di sana? Masih ada benci kah? Cepat-cepat dibereskan, adik-adik. Masih ada iri hati kah di sana? Masih ada kemarahan yang terpendam kah? Ayo kita bereskan bersama-sama. Apakah di dalam hati kita tersimpan kepahitan, dendam? Ini mari kita lepaskan pengampunan. Cepat-cepat, ya. Hati yang bersih, hati yang murni ini yang Tuhan cari. Nah, dari hati yang murni akan muncul kasih, ya, kasih yang dari Tuhan, ya, kasih yang dari Tuhan. Karena hati ini tempat tahtanya Tuhan, tempat Roh Kudus berdiam. Karena itu mari kita jaga supaya kasih kita tidak menjadi dingin, ya. Orang kalau nggak usah kasih antara saya itu tidak menyarankan pacaran, ya, masih SMA atau SMP, tapi yang sudah pernah pacaran, ya, pasti pernah merasakan kasih yang berkobar-kobar dan kasih yang dingin. Kasih dingin itu sudah nggak suka lagi gitu loh sama dia, lihat dia itu biasa aja. Tapi kalau kasih yang berkobar, lihat dia langsung itu loh, ya, seperti itu. Atau persahabatan, ya, persahabatan kasih antar sahabat ketika masih hangat atau menyala, itu ketemu sahabatnya senang kan? Tapi kalau kasihnya menjadi dingin, ketemu sahabatnya pasti biasa. Nah, ini tidak ada greget, adik-adiknya. Nah, ini apakah ketika Tuhan datang hati kita ini bersih? Mari kita sama-sama bersih-bersih, kita koreksi hati kita. Tante Ratna juga koreksi terus setiap saat. Tuhan, jagai, saya mau jagai hati saya. Tolong saya, ya. Ada apa yang nggak benar? Namanya kita sadar dan berjaga-jaga, ya.
ya, menjaga hati. Mulai hatinya ada sesuatu pasti Tuhan akan ingatkan, alarm, hatimu nggak benar tuh, ya. Lihat sesuatu yang nggak benar tuh pasti hatinya, ya, apa gitu, Roh Kudus pasti ingatkan. Mari kita bersih hati kita, ya. Kita bersih hati kita. Di dalam Galatia itu loh, pasal 5 ayat berapa itu? Bentar ya, saya bukakan. Galatia 5 ayat yang ke-22. Ini waktunya sudah hampir habis kah? Hah? Sedikit lagi ya? 5 menit ya. Nah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebentar, salah. 1 Korintus saya. 1 Korintus 13 ya. Ayat yang keempat, demikian kata firman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak pendendam ya. Tetapi ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran dan seterusnya. Adik-adik, mari kita cek hati kita sama-sama ya. Kita bersih-bersih. Puji Tuhan. Hati yang ketiga adalah dikatakan pengharapan ya. Kembali ke 1 Tesalonika tadi pasal 5 dikatakan tetapi ayat 8. Berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini saya terjemahkan bahwa kita harus memiliki pengharapan atau kerinduan. Nah, adik-adik, iman, kasih, kerinduan. Kita memiliki kerinduan untuk apa? Untuk bersama dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Ya, tadi doanya Kak Keke, doanya Saudari Keke. Mau dekat terus dengan Tuhan dalam doa. Ya, dekat dengan Tuhan berarti doa, ya. Kerinduan, apakah kita masih punya kerinduan kepada Tuhan? Masih senang berdoa enggak? Atau sudah malas? Nah ini, mari kita cek sama-sama. Mari kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Gak lucu adik-adik, Tuhan tuh sangat sayang kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Saya punya anak ya. Saya itu senang sekali kalau saya datang. Mereka memiliki kerinduan kepada saya itu rasanya sangat luar biasa ketika mereka datang. Ketika saya datang mereka lihat saya, Mami, berlari. Ini berarti mereka punya kerinduan. Beda kalau sama kakaknya yang sudah mulai sibuk dengan HP-nya. Ada yang kakak yang nomor 1 itu, ya. Itu dia sibuk dengan HP-nya. Dia diam aja terusnya hati, gitu ya. Tapi Kak Ratna ingatkan. Yang kecil nih, yang nomor 3 terutama, ketika saya ada, Mami, dia berlari kayak sinetronnya adik-adik. Rasanya hati itu senang sekali. Ini dia punya kerinduan, menanti-nantikan saya, ya. Juga anak-anak saya biasanya seperti itu ya. Nah, adik-adik, kalian juga harus demikian. Saya juga punya kerinduan kepada Tuhan. Senantiasa punya get connected, koneksinya, HP-nya ya. Harus selalu sinyalnya on. Kalau kita ini on-nya di dalam doa. On terus dengan Tuhan ya. Biarlah pelitamu menyala, kata firman ya. Menyala-nyala, yaitu di dalam doa. Kita harus terus merindukan persekutuan dengan Tuhan ya. Sekalipun di rumah, rindukan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kalian masih muda, justru anak-anak muda ini, kalian punya waktu yang sangat luar biasa kalau kalian mendahulukan Tuhan ya. Banyak kisah di Alkitab, orang-orang muda dipakai Tuhan. Bahkan anak-anak kecil di kitab Yoel, itu di hari-hari terakhir mereka akan diberikan penglihatan, dicurahkan roh luar biasa. Mereka mengalami Tuhan luar biasa. Adik-adik kalian masih muda, pergunakan waktu yang ada ya. Dan saya juga untuk hari-hari ini di mana Tuhan akan datang, walaupun kita tidak tahu waktunya, kita tetap siap sedia sehingga kapanpun Tuhan datang kita siap. Kapanpun dia datang kita siap di dalam iman, kasih dan doa ya, yang terus on fire, yang terus on ya. Bahkan di dalam doa kita bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjagai hati kita
Sebenarnya kita tidak mampu adik-adik tanpa pertolongan Tuhan, karena kita sering lemah ya. Tapi dengan Tuhan, dengan rohnya yang kuat ketika kita berdoa, Dia akan memampukan kita untuk hidup di dalam iman, di dalam kasih, ya di dalam doa. Bahkan di dalam doa Tuhan akan pakai kamu dan saya tidak hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Tuhan akan pakai kamu untuk berdoa buat orang lain, berdoa buat bangsa ini, berdoa buat orang-orang di sekitar kita, berdoa buat keluarga kita ya, buat orang-orang yang kita kasih. Tuhan akan taruh itu di hati kita dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, mari get ready for His coming dengan tetap menyala iman kita, kasih kita dan doa kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami ucap syukur Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, Tuhan Engkau yang akan meneguhkan di dalam hati setiap kami anak-anak. Supaya Tuhan kami adalah terhitung anak-anak-Mu yang siap sedia sekalipun kami masih muda. Justru kemudaan kami Tuhan, kami benar-benar siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Bahkan kami siap untuk dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami siap sedia setiap saat Tuhan pun bisa memakai setiap kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Mari Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu Kau nyatakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bangunkan kami, bangunkan iman kami, bangunkan kasih kami, hati kami. Bangunkan kami untuk kami berdoa setiap hari, untuk kami menanggapi panggilan-Mu yang penuh dengan kasih itu, untuk kami berdoa, untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Karena tidak ada tempat yang terindah selain hadirat-Mu. Beri kami kesukaan akan firman-Mu, beri kami kesukaan untuk diam dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami tinggal di dunia yang sekarang yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan hal-hal yang jasmani. Mungkin untuk masa muda kami banyak game-game yang menarik, banyak aplikasi-aplikasi di internet yang menarik perhatian kami sehingga kami bisa lupa untuk berdoa. Tuhan, mari Engkau ingatkan kami, Roh Kudus kuat berbicara dalam hati kami sehingga kami Tuhan siap sedia, sehingga kami kedapatan siap ketika Tuhan datang untuk membawa kami bersama-sama bertemu di awan-awan Tuhan. Kami tidak tahu waktunya, tapi kami mau siap sedia. Sehingga ketika Tuhan datang, kapanpun kami siap. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, luar biasa firman-Nya Tuhan. Terima kasih Kak Ratna, firman-Nya sangat menguatkan. Jadi kita harus bersiap-siap ya, tadi diingat-ingat ya teman-teman, harus ada imannya yang positif, jangan yang negatif, yang di lambe turah, jangan ya, yang di Instagram berita-berita yang membuat kalian jadi takut, jadi khawatir, jadi semuanya gitu ya. Yang negatif jangan diimani. Kita imani, percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau buat hidup kita lebih baik lagi pastinya. Oke, yuk. Jadi itu hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah mau bergabung, udah mau ibadah bareng-bareng. Kita sama-sama berdoa supaya semakin kedepannya semakin baik lagi Indonesia, supaya kita benar-benar nanti bisa beribadah sama-sama, bisa bertemu lagi, bisa rame-rame lagi di gereja, bisa ngobrol, bisa sukacita bersama-sama. Intinya ya, kita sama-sama berdoa untuk itu. Yuk kita nyanyikan How Great Is Our God. God.
dahsyat, senantiasa dahsyat di dalam kehidupan kami dan di dalam segala hal Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami percaya Engkau lebih besar dari permasalahan itu. Engkau lebih besar, Engkau yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau lebih besar dari ketakutan kami, Engkau lebih besar dari segala kekhawatiran dunia ini Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah iman, kasih, dan kerinduan kami dikuatkan pada sore hari ini. Biarlah roh yang penuh dengan damai sejahtera itu menjangkau dan menjamah adik-adik kami, pemuda Betani Batu ini. Bahkan setiap orang yang melihat, biarlah roh-Mu yang perkasa ini menjamah setiap hati kami, menguatkan iman, kasih, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Boleh membuka mata rohani kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan kami ada dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangkitkan iman kami, bangkitkan anak-anak muda ini, sehingga sukacita mereka Tuhan meluap-luap karena mereka melihat Tuhan mereka hidup. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Anak-anak muda-Mu ini Bapa, di waktu-waktu sekarang ini, bila mereka tetap kreatif, tetap produktif, dan tetap excellent di hadapan-Mu, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka yang mengalami kelemahan, keletihan, kelesuan, bila dikuatkan pada sore hari ini dalam nama Yesus. Bila ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hati mereka saat ini kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah roh damai sejahtera menguasai hati anak-anak muda-Mu, dan mereka boleh berharap kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan. Siapkan kami Bapa, siapkan kami untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Siapkan setiap kami. Terima kasih Bella, berkat damai sejahtera-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, sukacita-Mu Tuhan melingkupi setiap kami yang melihat, yang ada di sini, bahkan setiap orang yang mengasihi Engkau. Diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Jangan lupa ya, boleh buat teman-temannya yang misalnya belum nonton, boleh dibantu share linknya biar teman-teman juga merasakan berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.